Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kontrol panel hosting. Apa sih yang dimaksud dengan kontrol panel hosting? Yaitu antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting yang memungkinkan pengguna untuk mengelola server dan layanan host mereka. Sedangkan hosting adalah tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Misalnya nih, suatu website dapat diibaratkan seperti rumah, tempat kita tinggal yang dapat diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Untuk menyewa atau membeli sebuah rumah, tentu diperlukan tanah. Ibaratnya, hosting ini adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi. Setelah dibangun sebuah rumah, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjunginya di dunia maya. Alamat itulah yang dinamakan domain. Ada banyak pula variasi hosting yang tersedia di internet. Seperti halnya, ada banyak pengelola tanah yang berbeda-beda karakternya. Ada bagaimana cara mendapatkannya. Ada hosting yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ada pula yang berbayar dan tentunya menawarkan lebih banyak leluasaan. Misalnya, pada situs Wixsite, pengguna ditawarkan untuk memilih hosting gratis. Namun domain yang akan didapatkan juga mengikutkan nama Wixsite sebagai penyedia hosting. Misalnya saja, alamat domain Anda akan menjadi dia.wixsite.com. Berbeda jika misalnya Anda memilih hosting tersendiri, maka domain yang akan Anda dapatkan bebas diatur sesuka hati, tanpa ada embel-embel penyedia website. Sehingga nama domain yang bisa dipersingkat menjadi misalnya nih dia.com. Jika ingin seperti itu, Anda juga harus membeli domainnya terlebih dahulu. Hosting adalah banyak kegunaannya. Pertama, satu, tempat menyimpan data. Ibaratnya nih, tanah sebagai hosting. Semakin luas tanah yang dimiliki seseorang, semakin luas pula rumah yang bisa dibangunnya. Semakin banyak barang yang bisa diisikan di atas tanah tersebut. Oleh karena itulah, hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi dengan kapasitas penyimpanan yang beragam pula, seperti 30 MB, 50 MB, 300 MB, hingga ratusan gigabyte juga ada. Semakin banyak permintaan tempat untuk menyimpan data, maka semakin mahal pula harga sebuah hosting. Kedua, fungsi hosting dapat menjaga agar situs dapat diakses 24 jam. Dengan memilih hosting yang tepat, yang servernya tidak mudah down, maka setiap kali ada orang yang ingin mengakses website yang Anda miliki, orang tersebut bisa mengakses dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Kadang, beberapa hosting terkadang memiliki kekurangan, semisalnya nih sering down, dan membuat website Anda tidak dapat diakses ketika sedang ramai dan banyak orang yang mengakses website Anda. Untuk para pebisnis online, hindarilah hosting seperti ini, karena adalah hal yang cukup penting situs dapat diakses 24 jam, demi kelancaran calon pembeli produk atau jasa Anda. Jenis-jenis hosting. Yang pertama, itu free hosting, di mana hosting ini bisa didapatkan oleh pengguna internet secara cuma-cuma. Kekurangannya pasti ada, yaitu hosting gratis ini biasanya cukup terbatas kapasitas penyimpanannya. Layanannya pun juga sangat terbatas dan tidak memungkinkan pengguna memiliki domain pribadi. Untuk para blogger, free hosting yang banyak digunakan antara lain nih, contohnya wordpress.com, blogger.com, weebly.com, dan masih banyak lagi. Yang kedua, jenis-jenis hosting yang kedua shared hosting, di mana shared hosting ini untuk hosting berbayar. Biasanya orang paling banyak menggunakan hosting dengan sistem shared karena harganya yang cukup terjangkau. Dalam shared hosting, beberapa situs website ditempatkan dengan server yang sama,
dan saling berbagi sumber daya seperti RAM dan CPU. Untuk keperluan blog pribadi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak, layanan share hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Salah satunya share hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat, yaitu hosting Domainesia. Ada banyak pilihan hosting yang ditawarkan Domainesia dengan spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, dan masih banyak lagi share hosting penyedia di internet. Yang ketiga, ada dedicated hosting. Dedicated hosting sebetulnya hampir mirip lah dengan share hosting. Hanya saja, satu buah server digunakan hanya untuk satu akun website saja. Satu server khusus didedikasikan untuk melayani satu website. Ada dua macam dedicated hosting, yaitu colocation, yang itu mesin atau server yang disediakan oleh klien sendiri yang kemudian diletakkan di pusat data penyedia hosting, dan dedicated server atau mesin atau server disediakan oleh pihak penyedia hosting. Dengan memilih dedicated hosting, pengguna mendapatkan keuntungan yang berupa performa yang lebih baik dan variasi yang lebih terjaga, karena tidak ada pihak lain yang ikut memakai server. Yang keempat, jenis hosting yaitu VPS hosting, di mana VPS merupakan singkatan dari Virtual Private Server. Mirip juga dengan share hosting, namun sumber daya yang ada lebih besar. Klien dapat menginstal aplikasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada tanpa perlu berbagi dengan klien lainnya. Baik VPS hosting atau dedicated hosting sangat cocok untuk website yang memiliki puluhan ribu pengunjung lebih setiap harinya. Yang kelima, yaitu cloud hosting, merupakan jenis hosting yang terdiri dari banyak server yang masing-masing servernya dapat berinteraksi satu sama lain dan saling terhubung untuk menjaga performa website. Dengan menggunakan cloud hosting, pengguna diuntungkan dengan tidak perlu adanya khawatir terjadinya ketidakstabilan pada server atau keterbatasan sumber daya, seperti misalnya pada share hosting. Jenis-jenis kontrol panel hosting yaitu tentu cPanel, di mana kontrol panel atau cPanel disingkat dengan cPanel merupakan hosting yang berbasis Unix atau Linux. Yang kedua, cPanel merupakan suatu kontrol panel dari web hosting memiliki fungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting, ataupun website. Yang ketiga, menurut Wikipedia, cPanel atau kontrol panel akan memberikan tampilan grafis dan otomasi untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Masih banyak lagi fungsi lain dari cPanel. Contohnya mempermudah proses manajemen, mempermudah customer dalam melakukan setting, mempermudah pengelolaan email, dan masih banyak lagi fungsi dari cPanel. Yang kedua, jenis kontrol panel hosting yaitu Flash, sebuah kontrol panel yang berguna untuk memudahkan pengguna dalam memanage server, terutama untuk kebutuhan hosting seperti membuat web hosting, email, DNS manajemen, hingga CMS installer, di mana dibuat pertama kali di Novosibirsk, Rusia pada awal 2001 dan terus berkembang hingga saat ini. Di mana Flash merupakan kontrol panel yang cukup terkenal di dunia hosting setelah cPanel. Fitur yang ditawarkan oleh Flash yaitu bisa membuat akun FTP, mengelola dan membuat akun email dan database seperti MySQL, terus menambahkan domain dan subdomain, restore dan backup data, mengelola DNS dan sumber daya lainnya. Kontrol panel yang ketiga yaitu jenisnya adalah ISP-config, di mana ISP-config adalah kontrol panel open source multibahasa yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel, di mana ISP-config
berlisensi di bawah lisensi BSD. Control panel atau open source ini juga mampu mengelola FTP, SQL, bind DNS, database, dan virtual server, di mana fitur yang disediakan oleh ISP-config dapat memanage lebih dari satu server dari satu panel kontrol. Yang kedua, antarmuka web yang mempermudahkan untuk administrator, reseller, dan klien login. Mendukung web server seperti Apache, terus mengkonfigurasi mirroring dan cluster, mengelola akun email dan FTP, dan masih banyak lagi fitur yang disediakan oleh ISP-config. Keempat, Clockso. Clockso adalah salah satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis oleh distro Red Hat atau CentOS. Memiliki fitur seperti FTP, spa filter, dan masih banyak lagi. Fitur seperti messaging, terus backup restore, dan modul ticketing juga tersedia. Dalam kontrol panel tersebut, ini membantu user untuk mengelola atau menjalankan kombinasi Apache dengan bind dan beralih antarmuka antara program ini tanpa kehilangan data Anda. Yang kelima adalah zPanel, di mana kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel web hosting. Kelas enterprise-nya seperti Linux, Unix, macOS, dan masih banyak lagi. zPanel ditulis dalam bahasa PHP dan berjalan dengan baik pada Apache, PHP, dan MySQL. Muncul serangkaian fitur inti penting untuk menjalankan layanan hosting web Anda. Fitur ini tersebut meliputi Apache Web Server, HAML Server, FileZilla Server, MySQL, dan masih banyak lagi. Yang keenam, yaitu WebMin, di mana kontrol panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Software yang dirancang oleh platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. WebMin cukup mampulah untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web dari pengaturan web server untuk maintenance-nya FTP dan email server. Fitur yang disediakan banyak, yaitu bisa mengkonfigurasi dan membuat server virtual pada Apache, mengelola atau menginstal atau menghapus paket perangkat lunak. Untuk keamanan, Anda dapat menyeting fitur firewall-nya. Yang terus untuk mengubah pengaturan DNS, alamat IP, dan konfigurasi routing. Mengelola database, tabel, dan file MySQL. Itu jenis kontrol panel WebMin. Yang ketujuh, EHCP, di mana Easy Hosting Control Panel, merupakan software kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Dengan menggunakan EHCP, Anda dapat mengelola database MySQL, akun email, akun domain, akun FTP, dan banyak lagi. Ini adalah salah satu-satunya kontrol panel yang telah built-in support untuk Gin dan PHP FBM yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server login. Yang kedelapan adalah DTC. DTC adalah jenis kontrol panel hosting yang terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPL. Dengan bantuan interface web berbasis GUI, DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, akun FTP, subdomain, database, dan masih banyak lagi. Dan ia mengatur database MySQL yang berisi semua informasi hosting. Yang kesembilan, Interworks, merupakan sistem manajemen server Linux dan kontrol panel web hosting. Interworks memiliki seperangkat tools yang memberikan kewenangan administrator untuk memerintah servernya sendiri, dan end user dapat melihat atau meninjau hasil pengelolaan website mereka. Kontrol panel ini pada dasarnya menjadi dua mode operasi. Yang pertama, NodeWorks, yaitu modus administrator yang membantu pengelolaan server. Yang kedua, SiteWorks, yaitu website owner view yang membantu end user untuk mengelola akun mereka, hosting, dan fitur-fitur lainnya.
Ke-10, Agenti, di mana merupakan satu-satunya kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat, dan ringan. Kontrol panel yang menyediakan antarmuka web responsif untuk mengelola server kecil, setup, dan juga paling cocok untuk dedicated atau VPS hosting. Muncul dengan banyak built-in plugin atau mengkonfigurasi dan mengelola perangkat lunak server dan layanan seperti Apache, MySQL, FTP, cron. Ya, masih banyaklah program lainnya seperti file manager, kode editor untuk developer, serta akses terminal. Itu adalah materi kita kali ini tentang kontrol panel hosting, fungsinya, apa itu kontrol panel, apa itu jenis-jenis tentang kontrol panel hosting. Dan mungkin sekian dan terima kasih untuk materi kontrol panel hosting. Kita lanjut untuk materi selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.